Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khairunisa, perwakilan dari SMP Tunas Bangsa Bintan. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Misteri Rempah di Tanah Melayu. Karya saya sendiri yang dibimbing oleh Miss Lela. Misteri Rempah di Tanah Melayu. Di sebuah perkampungan terpencil bernama Tanjung Matak, di pesisir barat Tanah Melayu, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Asih. Asih memiliki saudara tiri bernama Ali. Berbeda dari anak-anak seusia yang lain yang gemar bermain, Asih lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan kecil milik Pak Long, seorang nelayan tua yang bijaksana dan memiliki koleksi buku yang cukup banyak. Sementara itu, Ali lebih senang tidur dan bermain. Namun, Ali punya kebiasaan menguping Asih belajar. Asih membaca semua jenis buku yang ada, dari cerita rakyat hingga buku-buku sejarah dan geografi tanah Melayu. Minatnya yang paling besar adalah sejarah rempah-rempah. Suatu hari, Asih sedang membersihkan koleksi buku Pak Long. Ia menemukan sebuah buku tua. Buku ini tertulis dalam huruf Jawi kuno. Di buku ini menceritakan pandan berduri sakti, sejenis rempah legendaris yang konon memiliki kekuatan penyembuhan ajaib. Di buku ini juga terisi sebuah peta menuju pulau tersembunyi, yaitu Pulau Bintan, tempat pandan berduri sakti tumbuh. Asih sangat bersemangat. Ia yakin bahwa dengan pengetahuan yang telah ia kumpulkan akan membantunya. Ia pun menceritakannya kepada Pak Long. Cari ilmu itu tak kenal batas, nak. Buku-buku itu hanyalah awal dari petualangan. Mendengar rencana Asih, Ali diam-diam memutuskan untuk mengikuti Asih. Kalau Asih bisa, aku juga bisa, pikirnya. Dengan bekal peta kuno, Asih pun memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, Asih dikejutkan dengan kemunculan Ali yang ingin ikut mencari pandan berduri. Perjalanan mereka pun dimulai. Mereka melewati hutan lebat dan menghadapi berbagai rintangan. Di buku ini menyebutkan bahwa pandan berduri sakti tumbuh di dekat pantai tersembunyi di Pulau Bintan. Kita harus mencari Pulau Bintan terlebih dahulu. Capek banget ya. Pantai? Yang penting kita sampai Bintan dulu aja deh sih. Nanti kalau udah sampai bilang aku ya sih, aku juga capek nih. Kita ini tuh harus bekerja sama untuk mencari pantai itu. Karena di buku ini menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri? Ribet banget dah. Pokoknya kalau kita udah sampai di Bintan, terus dapat pandan saktinya, terus kita pulang deh. Aku nak tidur, aku ngantuk. Kau ini apa? Kalau begitu, jangan harap kau dapat bagian pandan saktinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua sakti bernama Mak Ci Intan. Anak muda, apa yang kau cari ke tempat terpencil ini? Kami sedang mencari Pulau Bintan, ingin menemukan pandan berduri sakti, Mati.
Dan kau anak muda, apa yang kau cari? Saya ikut saudara tiri saya saja, Makcik. Jalan-jalan. Anak muda, perjalanan menuju Pulau Bintan bukanlah perjalanan yang biasa. Ia penuh dengan ujian dan rintangan. Hanya mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih dan pengetahuan yang luas yang bisa melewatinya. Beritahu kepadaku, apa yang kau tahu tentang Pulau Bintan? Asi pun menceritakan tentang Pulau Bintan berdasarkan buku yang ia baca. Kau memilih pengetahuan yang cukup luas, Asi. Namun, pengetahuan semata tidak cukup. Kau juga harus memiliki keyakinan yang teguh dan tekad yang kuat. Ambillah ini, kalung ini akan membantumu menunjukkan jalan yang benar. Dan kau anak muda, menghargailah usaha orang lain. Keberuntungan tak selalu datang dengan mudah. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di pantai, mereka bertemu dengan penyu tua. Permisi Pak Penyu Tua, kami sedang mencari Pulau Bintan, ingin menemukan Pandan Berduri Sakti. Pandan Berduri Sakti? Tumbuhan langka itu hanya tumbuh di dekat pantai Trikora Pulau Bintan. Untuk mendarat sana, kalian harus melewati Selat Maut. Arus di sana sangat kuat dan di sana batu karangnya sangat tajam. Hanya mereka yang mengetahui jalur tersembunyi yang bisa melewati Selat Maut. Kami sudah mendapat petunjuk dari Makcik Intan. Namun di peta ini tidak menunjukkan jalur tersembunyi tersebut. Selat Maut? Kedengarannya serem banget. Asih, yuk kita pulang aja. Aku takut. Jangan menyerah sekarang, Ali. Karena kita sudah berjalan sejauh ini. Keberanian dan pengetahuan adalah kunci untuk melewati Selat Maut. Kalian harus bekerja sama. Kau Asih, pengetahuanmu akan membantumu. Dan kau anak muda, belajarlah untuk lebih teguh dan berani. Ikuti arus balik di waktu senja. Saat itu arus lebih tenang dan kalian bisa melihat jalur tersembunyi tersebut di antara batu karang. Penyu Tua pun memberi petunjuk tambahan tentang jalur tersembunyi tersebut. Asi dan Ali mempersiapkan diri untuk menyeberangi selat tersebut. Dengan bantuan Makcik Intan dan Penyu Tua, akhirnya Asi dan Ali sampai di Pulau Bintan. Ia menemukan sebuah pandan berduri sakti tumbuh mekar di pantai Trikora Pulau Bintan. Kisah Asi pun menjadi legenda. Ia menjadi inspirasi bagi anak-anak di Tanjung Matang, mendorong mereka untuk rajin belajar dan mengejar mimpinya. Kegigihan belajar akan membuahkan hasil yang luar biasa. Petualangan terbesar adalah perjalanan belajar dan pengetahuan akan menghantarkan seseorang kepada keberhasilan dan kebahagiaan. Itu saja cerita saya pada hari ini. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.